Halo, selamat datang teman-teman. Kali ini kembali lagi di channel saya, Firman Phantom 68. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita ucapkan Bismillah atau ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, setelah kita selesai mengucapkan kalimat pembuka, marilah kita membahas materi pada bab fiqih muamalah ya teman-teman. Ini adalah matkul pertama kita, yaitu fikih muamalah. Nah, untuk kasus fikih muamalah ini, kita berfokus pada penerapan akad-akad, teman-teman. Oke. Sebelum itu, di sini saya akan mengambil beberapa buku referensi saya untuk bab-bab penting yang akan kita bahas. Ini dia bukunya. Sebentar, saya ambil dulu. Oke. Di sini judulnya adalah klasifikasi akad. Kita baca terlebih dahulu. Nah, pertama kita dalam fikih muamalah kita akan berfokus pada akad-akad ya teman-teman. Sebelumnya kita ingin tanya nih, apa sih itu akad? Nah, di sini dijelaskan pengertian akad. Nah, menurut istilah atau terminologi, yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syarak yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada satu ikatan, kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, kesepakatan itu disebut sebagai ijab dan qabul. Kesepakatan itu teman-teman harus berlandaskan harus sesuai dengan syarak teman-teman. Hukum-hukum Islam. Apakah sudah sesuai? Halal atau haramkah produk yang dijual atau yang disepakati itu? Oke? Nah, kedua belah pihak dimaksud ini adalah penjual atau pembeli, atau bisa pemberi dana atau pemberi modal dengan pelaku bisnis atau pelaku usaha. Dalam hal ini juga termasuk di dalamnya adalah investor atau investasi dalam bisnis teman-teman. Oke? Mari kita sebelumnya tulis poin-poin penting ini di papan terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, sebelum itu saya akan mengambil beberapa perlengkapan. Oke, kita membutuhkan ini. Kita juga butuh pointer dan lasernya ya, pointer laser, butuh penghapus, dan mungkin sedikit teropong. Bagus. Kita tulis di sini pertama adalah tentang akad ya teman-teman. Akad. Akad itu tadi apa? Akad adalah atau seperti ini saja. Akad adalah kontrak atau perjanjian. Perjanjian teman-teman. Oke, akad sama dengan kontrak atau perjanjian. Oke. Kita kasih glowing sing aja lah, biar makin terang. Nah, ini teman-teman ya. Kita lihat di sini. Akad adalah kontrak atau perjanjian. Nah, untuk skema dari akad ini adalah akad itu muncul karena ada kesepakatan ya. Kesepakatan atau ijab qabul. Nah, antara apa? Antara kedua belah pihak atau kedua pihak saja ya. Kedua pihak atau lebih. Nah, oke. Atau lebih. Oke. Ini yang kedua. Oke. Akad merupakan kontrak atau perjanjian. Akad muncul karena ada kesepakatan atau ijab qabul dari kedua belah pihak atau lebih, yang dimana akad itu sendiri harus berdasarkan atau sesuai dengan syarak. Nah, oke. Harus sesuai dengan syarak. Setelah itu, kita akan bahas bab selanjutnya, yaitu klasifikasi akad. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui sebelumnya, akad itu terbagi menjadi dua. Atau dalam hal ini, klasifikasi akad yang akan kita pelajari yaitu ada dua. Yang pertama, ada akad
muawadah, dan yang kedua ada akad tabarru. Oke, teman-teman. Nah, jadi apa sih akad muawadah dan akad tabarru? Mari kita baca. Akad muawadah ya, pengertiannya secara etimologi, muawadah berasal dari kata awadah dalam bahasa Arab yang artinya tukar menukar, mengganti kerugian, membalas jasa, menebus dan memberi kompensasi. Lalu di sini jelaskan lagi, muawadhah adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa, atau lainnya, sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa, seperti sewa benda atau upah tenaga. Nah, akad muawadhah itu kalau secara umum adalah akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli, sewa menyewa, terhadap harta dengan harta. Nah, teman-teman sekalian, secara definitif ya, kita singkat saja ya. Oke, secara singkat kita tulis di papan dulu. Poin pentingnya adalah muawadah ya, muawadah merupakan akad profit atau akad untung lah ya, untung. Oke. Dalam hal ini kita juga bisa katakan dia sebagai akad jual beli. Nah, muawadhah merupakan akad untung, akad pengambilan keuntungan, atau akad jual beli, atau juga kita bisa sebut akad profit. Nah, lalu bagaimana dengan akad muawadhah? Bagaimana dengan akad tabarruk? Untuk akad tabarruk, mari kita lihat referensinya. Baik, nah di sini kita akan masuk kepada bab akad tabarruk. Nah, akad tabarruk itu merupakan segala akad atau perjanjian yang menyangkut non for profit atau menyangkut transaksi yang tidak menyangkut transaksi nirlaba ya, atau tidak menyangkut transaksi jual beli. Nah, transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarruk dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Tabarruk sendiri berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan. Oke, dan ini juga ada beberapa referensi teman-teman. Barangkali teman-teman mau mencari referensi sumber aslinya, bisa dilihat seperti berikut. Ini dia untuk daftar pustaka pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke, teman-teman bisa screenshot, oke? Baik, jadi untuk akad tabarruk, seperti yang tadi dijelaskan, singkatnya adalah tabarruk merupakan akad sosial, teman-teman, atau non-profit ya. Nah, teman-teman di sini sudah lihat nggak bedanya di mana? Perhatikan teman-teman. Muawadhah merupakan akad profit, untung, atau akad jual beli, atau akad bisnis. Sedangkan tabarruk lebih kepada bantuan sosial atau akad non-profit. Paham? Oke. Kalau kita ambil secara pendekatan religius dalam Islam, tabarruk ini adalah akad yang tujuan utamanya mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengharapannya itu mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia ke manusia, tapi dari manusia ke Allah, gitu kan. Tapi dengan perantara apa, teman-teman? Dengan perantara manusia itu sendiri. Contohnya apa? Tabarruk adalah sedekah, infak, pemberian atau hibah. Misalnya kita memberi barang ke orang, nah itu akad tabarruk, teman-teman. Atau kita memberikan hadiah. Nah, hadiah juga merupakan akad tabarruk karena di dalamnya tidak terdapat pengambilan keuntungan, melainkan hanya pemberian semata. Sebenarnya beberapa akad tabarruk itu bisa berupa kayak pemanfaatan seperti keuntungan secara tidak langsung ya, teman-teman. Beda sama akad muawadhah yang keuntungannya itu adalah keuntungan langsung berupa materi. Kalau akad tabarruk itu sifatnya
lebih kepada non materi teman-teman, atau dalam jangka panjang akad tabarruk ini. Misalnya, kalau kita memberi hadiah, maka akan memberikan timbal balik kepada kita sebenarnya. Berupa apa? Berupa nilai-nilai positif atau pandangan positif dari masyarakat ke kita. Oh, kita ini memberi ya gitu. Nah, itu akad tabarruk tuh begitu timbal baliknya, tidak secara langsung berupa materi, tidak. Atau sebagai bentuk pengharapan, kalau niatnya sebagai bentuk ridho mendapatkan pengharapan dari Allah gitu. Itu juga tidak langsung teman-teman, karena itu nanti akan dimanfaatkan di akhirat kelak. Jadi itu bedanya teman-teman ya. Untuk akad muawadhah adalah akad bisnis, yaitu akad keuntungan atau akad timbal balik secara langsung. Jadi mengambil keuntungan secara langsung. Misalnya saya menjual barang, terus ada yang membeli barang tersebut. Jadi kan keuntungan secara materi, ya kan? Jadi tujuan dari akad tabarruk itu mendapatkan keuntungan secara materi, secara langsung. Entah itu berupa jasa, ya kan? Jadi pembeli mendapat keuntungan, mendapatkan barangnya, atau mendapatkan hasil dari jasa itu. Sedangkan penjual mendapatkan uang, mendapatkan materi, atau apapun itu berupa benda, ataupun manfaat lainnya. Nah, untuk akad tabarruk ini lebih kepada pemberian, akad sosial, kayak donasi, itu akad tabarruk ya, bisa masuk kategori akad tabarruk. Jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Nah, salah satu contoh implementasi, saya akan berikan satu contoh dari masing-masing akad tersebut, oke? Baik, di sini kita akan ambil alat peraganya. Oke, kita kembalikan dulu ya papannya. Nah, oke. Di sini kita sudah ada. Anggaplah di sini ada seorang penjual, penjual ya. Namanya adalah Bapak Steve, oke? Jadi dia menjual apel, oke? Misalnya kita taruh di sini apelnya. Mungkin kita kasih sedikit pose yang menarik. Nah, seperti ini. Oke? Pose seperti ini kayaknya bagus. Karena bukunya udah selesai, kita taruh dulu ya teman-teman. Oke, baik. Nah, jadi kita simpan dulu. Oke. Anggaplah di sini saya sedang menerapkan skema akad, salah satu akad dari muawadhah, yaitu akad murabahah. Nah, akad murabahah sendiri teman-teman, ini sebenarnya pernah kita jumpai atau ada sih skema yang mendekati akad murabahah ini teman-teman. Biasanya bisa kita temukan di pasar-pasar tradisional gitu kan. Meskipun sebenarnya ada beberapa yang tidak memenuhi secara syariat ya dari pelaksanaan akad itu, sehingga tidak 100% atau secara syariat Islam itu tidak sah disebut akad murabahah teman-teman. Tapi sebenarnya praktiknya itu hampir mirip seperti itu. Nanti kita akan lihat perbedaannya, oke? Nah, di sini saya akan memperagakan. Anggaplah di sini saya sebagai pembeli dan karakter atau Bapak Steve ini ya, kita sebut Bapak Steve. Saya sebagai pembeli dan Bapak Steve ini sebagai penjual. Halo, Assalamualaikum Bapak Steve. Saya ingin membeli nih barang dari kamu. Kira-kira kamu jual apa ya, Pak? Oh iya, saya sedang menjual sebuah apel nih, Mas. Barangkali Mas mau beli. Oh iya, Pak. Kira-kira harga satu buah apel itu berapa? Oh, untuk satu buah apel ini, harga pokoknya adalah 5 emerald. Tapi, saya menjualnya dengan tambahan margin 1 emerald. Jadi total akhir saya jual ke abang sebanyak 6 emerald untuk satu apel. Oh ya Pak, saya beli ya Pak, satu apel 6 emerald. Oke, baik, terima kasih. Nah teman-teman, jadi seperti itu teman-teman sebenarnya. Akad muawadhah secara umumnya itu begitu teman-teman. Apakah sudah terlihat perbedaannya? Benar sekali. Perbedaannya teman-teman terlihat dari bagaimana cara pendeskripsian atau pemberian produk. Akad muawadhah itu lebih mengedepankan transparansi teman-teman. Jadi saat menjual produk dijelaskan dengan cara rinci pengambilan pokok plus margin yang diambil. Ataupun kalau misalnya ada biaya lain itu juga dijelaskan teman-teman.
Implementasi ini sebenarnya ya yang paling mendekati di era digital ini adalah e-commerce, teman-teman. Teman-teman mungkin bisa melihat saat di e-commerce, saat kita membeli suatu produk, pasti ada yang namanya itu list ya, list produk itu ya, kayak total harganya itu apa saja, terus kena biaya ongkirnya, kena biaya adminnya. Nah, itu merupakan salah satu deskripsi atau rincian. Kenapa teman-teman? Hal itu harus terjadi sebagai bentuk transparansi sehingga pembeli tidak merasa ditipu, teman-teman, dan harga yang diberikan adalah harga akhirnya atau total akhirnya. Seperti tadi, ternyata harga apelnya itu pokoknya adalah 5 emerald. Lalu karena Bang Steve mengambil keuntungan 1 emerald, jadi totalnya dijual 7 emerald, teman-teman. Seperti itu akad murabahah, teman-teman. Ini yang disebut sebagai akad akad bisnis atau akad jual beli, di mana saling mengambil keuntungan secara materi atau langsung, di mana saya mendapatkan apel dan Abang Steve mendapatkan keuntungannya. Nah, lalu yang kedua yaitu berupa akad tabarruk. Di sini saya akan memberikan salah satu contohnya, yaitu berupa hibah, teman-teman, pemberian. Ini adalah salah satu paling sederhana dari contoh akad tabarruk. Anggaplah di sini Abang Steve adalah sebagai penerima hibah atau hadiah dan saya sebagai pemberi hadiahnya. Oke. Misalnya, halo Abang Steve, di sini saya ingin memberikan Abang 1 buah apel nih. Oh iya? Wah, terima kasih ya. Ya, ini diambil ya Abang Steve. Baik. Oke teman-teman, seperti itu hibah. Gampang bukan? Ya, begitulah akad tabarruk, teman-teman. Itu adalah akad sosial. Jadi kita memang hanya memberikan manfaat kepada orang lain tanpa harapan timbal balik. Adapun jika ada timbal baliknya, itu biasanya secara tidak langsung, teman-teman. Kebanyakan adalah secara tidak langsung. Mungkin mungkin manfaatnya itu tidak bersifat materi ya, kebanyakan lebih kayak bersifat non materi. Seperti apa? Seperti citra baik di kalangan masyarakat, di mana kita akan dipandang sebagai orang yang dermawan. Itu bisa jadi kalau tujuannya seperti itu. Tetapi secara umum sebenarnya tujuannya itu lebih kepada pengharapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah juga memerintahkan kita untuk mempererat silaturahmi kepada saudara kita. Salah satunya dengan memberi hibah atau hadiah, teman-teman. Jadi, kalau tujuannya berupa akhirat, ya kan, pasti kita akan mendapatkan niat dari hal tersebut, yaitu berupa pahala, karena kita ikhlas karena lillahi ta'ala, mengikuti perintah Allah dengan memperkuat tali silaturahmi. Jika kita tujuannya adalah sebagai citra baik, teman-teman, ya Allah pasti akan memberikannya sebagai bentuk citra baik saja. Seperti itu, teman-teman. Baik. Karena kita sudah selesai pada materi kali ini, kita akan review sebentar terkait apa saja yang sudah kita pelajari, teman-teman. Baik. Ini adalah poin-poin penting. Pertama, akad merupakan nama lain dari kontrak atau perjanjian. Salah satu agar akad tersebut terpenuhi adalah akad adalah suatu kesepakatan, ya, suatu kesepakatan ijab qabul dari kedua belah pihak yang berdasarkan atau sesuai dengan syarak. Jadi kesepakatan itu harus sesuai dengan syarak. Jika misalnya akad tersebut atau kesepakatan tersebut adalah penjualan minuman keras misalnya, atau penjualan narkoba misalnya, selama itu tidak sesuai dengan hukum syariat, barangnya haram, maka akadnya batal, perjanjiannya batal secara hukum agama, teman-teman, atau hukum Islam. Karena pada dasarnya kata-kata ini sebenarnya berdasarkan pada berdirinya penegakan hukum-hukum syariat, teman-teman. Lalu yang kedua, tadi kita sudah lihat di sini. Lalu yang kedua adalah muawadah, teman-teman. Muawadah merupakan akad profit, untung atau jual beli. Nah, salah satu contoh akad muawadah itu apa? Akad murabahah. Jadi muawadah itu salah satu proses akadnya itu adalah akad murabahah. Ada sebenarnya akad-akad lain seperti akad musyarakah, itu tuh merupakan akad
akad itu ya, akad bisnis ya, akad kerjasama. Lalu yang terakhir yaitu ada akad tabaruk teman-teman. Dalam akad-akad ini diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi dua, yaitu akad muawadah atau akad jual beli dengan akad tabaruk atau akad sosial. Dimana untuk akad tabaruk ini teman-teman ialah tidak mengambil keuntungan atau non profit seperti amal ya kan, donasi, hibah, zakat, terus sedekah dan infak, serta hal-hal berkaitan di dalamnya. Termasuk di dalamnya teman-teman adalah pemberian hutang atau akad qard, akad hutang, sama akad gadai atau akad rohan, itu termasuk dalam akad tabarruk. Nah teman-teman, mungkin segitu aja dari pembahasan kali ini. Next kita akan membahas terkait pembahasan akad-akad secara eksplisit ya teman-teman. Baik, sekian, terima kasih, dan ini adalah pelajaran kita. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman, dan see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.